Suasana yang cukup berbeda kini nampaknya terlihat dalam perayaan hari ulang tahun Desiree Tarigan yang ke-60. Perbedaan tersebut lantaran di hari ulang tahunnya, Desiree Tarigan untuk pertama kalinya rayakan momen spesial tanpa kehadiran sang suami, Hotma Sitompul. Lalu bagaimanakah ungkapan dari Desiree Tarigan mengenai perayaan hari ulang tahunnya tanpa sang suami? Di umurnya yang saat ini sudah menginjak usia 60 tahun, Desiree Tarigan pun hingga kini kerap kali merasakan apa yang dinamakan jatuh bangunnya hidup yang saat ini diwarnai oleh konflik yang terjadi antara dirinya dengan sang suami, Hotma Sitompul. Tanggapi terkait lika-liku dan jatuh bangunnya hidup, Desiree Tarigan ungkapkan cara dirinya agar tetap bangkit dari keterpurukan yang dialami oleh dirinya. Bagaimanakah cara Desiree Tarigan bangkit dari keterpurukan? Di balik dirinya yang sempat terpuruk atas konflik yang terjadi menimpa dirinya, Desiree Tarigan mendapatkan suatu pujian dari Rieta Amalia yang menilai bahwa ibunda Bams ex-vokalis Samsons itu sangat tegar dan sangat kuat, yang membuat ibunda dari Nagita Slavina itu sangat terinspirasi dengan Desiree Tarigan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Kiam Indaf berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Kiam Indaf, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen bahagia dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-60 tahun baru saja dirasakan oleh Desiree Tarigan. Namun pada hari spesialnya saat ini, ibunda dari ex-personil Samsons itu pun merayakan hari ulang tahunnya tanpa kehadiran Hotma Sitompul pasca berpisah sejak bulan Maret lalu, yang hingga sampai saat ini belum menemukan titik terang. Sempat merasakan rasanya jatuh bangun terkait masalahnya dengan Hotma, Desiree Tarigan pun mengungkapkan jika dirinya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang indah kepada dirinya. Sehat, panjang umur. Waduh, saya nggak bilang itu, biasa aja kayaknya. Iya, bersyukur banget bisa sampai sekarang, umur sampai sekarang sehat-sehat, terus boleh dibilang saya bahagia lah. Bahagia. I'm happy. Kalau doa itu bukan bertambah usia aja, setiap hari kita berdoa. Jadi bukan karena bertambah usia, tapi khususnya di pertambahan usia tentu kita lebih introspeksi diri, lebih menanyakan kepada diri kita sendiri apa yang udah kita buat, apa yang goals kita yang udah kita capai, dan bagaimana selanjutnya apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Karena banyak sekali teman-teman yang ingin memberikan ucapan, jadi kan nggak mungkin saya undang semua karena masa pandemi, jadi kita buat beberapa tahap gitu. Jadi bahagia banget lah bahwa masih banyak teman-teman yang support, perhatian, dan menunjukkan bahwa peduli. Saya sedang menyiapkan proyek namanya Sing Tangguh Sing Sabar. Sing Tangguh Sing Sabar. Jadi banyak sekali wanita-wanita di Indonesia ini yang tidak bisa speak up, tidak bisa mengeluarkan apa isi hatinya. Nah, nanti saya akan berbicara kepada ibu-ibu panutan-panutan yang saya pikir dari situ wanita-wanita Indonesia bisa belajar, bisa mengambil positifnya, nilai-nilai positifnya, sehingga wanita-wanita Indonesia itu juga lebih berani menyuarakan hatinya dan lebih percaya diri, lebih berpengharapan, karena banyak sekali kan wanita-wanita yang kalau sudah terpuruk ya sudah nggak bangkit lagi. Nah, itu saya harap dengan nanti adanya acara ini kita bisa memotivasi ibu-ibu ini untuk bangkit. Dan ini sebagai wadah, bukan cuma ngomong-ngomong aja, nantinya kita bikin ini sebagai wadah, ada jalan keluarnya,
semoga ini juga dapat sambutan dari ibu-ibu yang mau bekerja sama dengan saya. Dalam arti kata, saya kan akan minta ibu-ibu tangguh lainnya untuk mau diajak sharing. Sharing itu pasti sangat berguna. Harapan Mami untuk ke depan supaya kita hidup sehat-sehat, Mami bisa berguna bagi teman-teman yang lain ya. Kalau ada yang tidak baik dari Mami, nggak usah dilihat, yang baiknya aja lah yang dilihat, yang positifnya aja dilihat. Ada tadi malam, tadi malam cuman kita lagi santai-santai, saya lagi kerja beres-beres, terus tiba-tiba mereka datang bawa bunga, bawa kue gitu. Cuman gitu aja sih, tapi itu sih nggak nyangka gitu. Tiba-tiba aja mereka datang. Amin ya, mereka tahu banget ya. Teman-teman juga semuanya tahu banget kalau saya penyuka bunga. Bunga yang saya suka pun saya dapat tadi. Yang paling saya suka itu bunga pioni. Saya dapat juga bunga pioni, itu susah banget dapatnya. Jadi saya dapat di Indonesia katanya ya. Iya, itu tadi saya dapat dari sahabat saya. Terlibat masalah dengan sang suami yang saat ini kian memanas, Desiree Tarigan yang saat ini tengah merasakan rasanya jatuh bangun terkait masalahnya dengan sang suami Hotmas Sitompul, kini membuat dirinya semakin optimis dengan keyakinan dirinya, yang mana Desiree mengungkapkan jika dirinya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang indah kepada dirinya. Kalau saya selalu berpikiran apapun itu yang terjadi pasti ada sesuatu yang indah di balik itu. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah buat kita gitu. Dan saya tidak pernah menangisi masa lalu ataupun kejadian-kejadian yang kira-kira memberatkan itu. Ya sudah, memang itu udah takdir yang saya terima dan saya harus jalanin dengan penuh syukur, sukacita, dan lihat ke depan. Sering lah orang namanya up and down biasa. Tapi saya tidak pernah mau waktu di bawah saya terpuruk, saya nggak mau. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana dan Tuhan pasti bantu saya untuk bangkit. Saya bersyukur aja dan ikhlas aja. Apapun yang terjadi saya bersyukur aja, ikhlas aja, lihat ke depan dan percaya, yakin 1000% kalau Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat saya. Gitu. Semangat selalu baru, pengharapan juga selalu baru. Banyak banget ya kalau mau dicapai, banyak banget yang mau dicapai. Pokoknya intinya saya ingin berbagi kepada dengan kembali lagi woman support woman. Bukan saya tidak mengindahkan lagi, enggak ya, tapi dalam hati kita woman, perempuan harus mensupport perempuan. Kalau doa itu bukan bertambah usia aja, setiap hari kita berdoa. Jadi bukan karena bertambah usia, tapi khususnya di pertambahan usia tentu kita lebih introspeksi diri, lebih menanyakan kepada diri kita sendiri apa yang udah kita buat, apa yang goals kita yang udah kita capai, dan bagaimana selanjutnya apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Lika-liku dan kian bangkit dari keterpurukan atas sebuah masalah yang saat ini harus dirasakan oleh Desiree Tarigan membuat dirinya kini mendapatkan sebuah pujian hangat dari Rita Amelia, yang mana sang ibunda dari Nagita Slavina itu menilai jika Desiree Tarigan adalah sosok wanita kuat dan tegar yang dapat menginspirasi dirinya. Soalnya saya surprise banget ada wanita setangguh ini, saya pengen kayak mami gitu aja. Itu dong inspirasi buat saya. Seneng banget, harapannya harus tetap tangguh, ceria, wanita hebat, multi talenta. Sama Pokoknya gak ada duanya lah. Kalau buat saya, apa aja bisa loh ini. Iya, doa, pokoknya saya ngikutin dari belakang aja. Tadi Kasih sayang. kadonya berat banget tadi. Bunga deposito. Semoga panjang umur, sukses, bahagia, pokoknya semua doa yang terbaik. Terima kasih banget. Kita nggak suka curhat kok. Kita pengalaman gitu loh, pengalaman yang baik. Baiknya kita nggak ada curhat-curhatan kok. Oh ya enggak, kayak kita nggak ada koreksi-koreksian, kita senang-senang aja, kita ketawa.
Apa sih buat kalau bahagia happy? ketawa. Masak, terus Makan. apa ya? Makan, terus kita mau bikin apa ya? Jalan-jalan. Saya nggak usah ngomong udah gini aja. Jadi salah satu inspirasi juga nggak sih nanti Mami? Iya dong. Mama Rita nanti menjadi tamu saya pertama. Senang sekali. Oke. Baru tahu nih Mama jadi tamu undangannya nanti pertama. Baru tahu. Senang banget, surprise ya. Ulang tahunnya saya diundang pertama kali. Konflik rumah tangga yang terjadi antara Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul hingga sampai saat ini belum menemukan titik perdamaian dan kejelasan. Hal itu terjadi lantaran dari pihak Hotma Sitompul mengajukan sebuah syarat untuk berdamai kepada Desiree Tarigan, yaitu mengganti Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Terkait permintaan tersebut, Desiree Tarigan mengaku merasa keberatan dan menyebabkan perdamaian di antara keduanya masih belum dapat terjadi. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai. Kita masih menunggu, tapi tidak ada kesepakatan. Kenapa? Pasti pertanyaannya itu kan, kenapa nggak ada? Karena saya di kesempatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum cuma satu. Sementara pihak Pak Hotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Saya yang punya kuasa hukum satu, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum kan. Nah itu aja, tapi oleh sebab itu perdamaian tidak tercapai. Pak Hotman Paris kan dia sebagai kuasa hukum, dalam arti kata dia tidak mempengaruhi ataupun menghambat apapun, dia hanya mengikuti kemauan saya. Jadi kita juga nggak bisa menanyakan beliau mesti bagaimana. Itu kan keputusannya semua keputusan saya ya, bukan keputusan Pak Hotman Paris. Ini kan berlarut-larut kelar mungkin terganggu juga nggak sih nih ke pekerjaan? Ya pasti terganggu lah, pasti terganggu, pasti menyita pikiran kita. Kita juga mau selesai cepat, tapi ya itu tadi saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik yang lebih melebar ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebagai laki-laki kan mestinya lebih gentleman, selesaikan. Kalau memang mau cerai atau mau ini ya udah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa mesti berlarut-larut seperti ini kan? Ya itu supaya jangan memakai orang lain, menciptakan konflik-konflik baru, selesaikanlah secara gentle. Tanah sudah diproses di polisi, sudah ada keterangan dari BPN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu kita minta dari ke Kapolres Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan ditindaklanjuti karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. Sudah ada laporan? Sudah laporan, sudah dipanggil juga beliau. Tapi terakhir itu ada tembok lagi Mami, sepertinya. Tembok tanah anak saya, mungkin anak saya yang Iya, lebih. Katria itu kan Katria juga sempat foto sama istrinya ya Kak ya, yang terakhir. Iya, itu sebenarnya tanahnya tanah milik saya, milik abang dan milik adik saya Dito. Cuman di saat waktu saya sedang membangun tanah tersebut bersama adik saya Dito, pada saat itulah Mami waktu tanggal Februari itu tanggal 7 kan diusir ya. Gitu. Di situ saya diminta untuk memberhentikan pembangunan oleh bapak saya, yaitu Pak Hotman. Saya memberhentikan pembangunan itu, lalu seiring berjalannya ternyata masih dibangun secara sepihak. Setelah itu pun saya bilang kepada yang mengerjakan di sana, saya bilang kepada adik saya dan istrinya juga, kok masih dilanjutkan. Saya minta dihentikan karena itu sudah mandat dari orang tua. Gitu. Setelah itu pada suatu hari waktu itu Bams yang sedang lewat belakang sana, tiba-tiba akses masuk ke tanah tersebut sudah diganti menjadi tembok dari tadinya pagar masuk ya. Lalu saya mencoba masuk ke sana, tidak diperbolehkan. Saya berusaha ketok dari
posisi rumahnya bapak saya sendiri, saya tidak diperbolehkan juga. Maka dari itu saya mencoba menghubungilah lewat adik saya gitu. Tapi ya sampai sekarang memang belum ada kelanjutannya atau titik terangnya itu mau diapakan. Jadi ya untuk kelanjutannya saya serahkan nanti kepada proses hukum yang terkait lah istilahnya. Tapi benar Ya sedih lah, pasti namanya orang tua, pasti sedih lah. Udah anaknya diusir, tanahnya diambil, udah gitu juga sekarang keluarga besar juga ikut dalam hal ini karena Pak Hotma sendiri mengirimkan pesan kepada keluarga besar saya yang membuat keluarga besar saya tersinggung gitu. Jadi ini sudah melebar lah. WA kepada saudara-saudara saya. Isinya mungkin tidak ini untuk saya bicarakan di sini. Selain terlibat konflik dengan Desiree Tarigan, Hotma Sitompul saat ini juga terlibat dalam sebuah konflik yang terjadi antara dirinya dengan lawyer kondang Hotman Paris. Perseteruan tersebut pun sempat semakin memanas lantaran saling lempar pernyataan satu sama lain. Dan inilah konflik antara Hotman Paris versus Hotma Sitompul. Hari ini ada 2 kasus pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta. 1, pengaduan dari Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi menyatakan menolak pengaduan dari Hotma Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotma Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi ya, pengaduan pertama Hotma Sitompul kalah telak. Sekarang pengaduan kedua, saya mengadukan 4 orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotma, kasus kedua Hotman Paris balas. Kan saya pakai teori 3A. Amati, analisa, baru serang. 3A, attack. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus. Saya adukan mereka. Dan karena si Hotma Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas Partahi Sihombing dihukum di diskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Ya kalau Tommy gimana tadi? Hah? Gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku agak kurang dengar karena udah keburu kegirangan. Jadi Saudara Partahi, Saudara Muarakarta, Saudara Tommy Sihotang, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama Laemu ini. Ya, nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu meragukan lagi kepopuleran Hotman Paris, tapi saya tidak pernah sombong. Hal lain, Anda mengatakan saya tutup mulut. Anda mengatakan saya kaleng rombeng. Anda mengatakan saya pedagang kolor apa? Bahkan ada juga kata-kata katanya tahun 2000 itu Hotman masih mencangkul. Tahun 2000
Hotman sudah naik Ferrari loh. Aspiri saya 3 orang artis terkenal. Cut Keke, Sofia Lachuba. You don't know me because nobody knows you. You don't know me because nobody knows you. Oke? Hotman sudah puluhan kali terkenal tapi tidak sombong. Hotman setiap bicara selalu legal mainnya, selalu otak hukumnya jalan. Melindungi saya dan melindungi klien saya. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar nggak Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara, tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar terhadap saya tetap tenang. Karena memang Hotman terlalu populer, terlalu banyak klien dibanding Anda. Dan sekarang Anda telah dihukum oleh Peradi. Tolonglah bertobat. Dan saya tetap akan mengajukan banding. Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari Peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai. Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis hakim. Oke, yang kedua, dia merendahkan martabat advokat. Semua ada pasalnya. Nggak tahu kalau kalian semua bilang, oh nggak apa-apa itu. Seperti majelis bilang, nggak apa-apa, mau bertingkah laku apapun. Itu tidak melanggar etika selama kalian bukan bicara sebagai advokat. Itu kata majelis. Saya tidak bicara sebagai advokat, saya bicara sebagai masyarakat. Keberatan kita, pengaduan saya dan kami itu bahwa Hotman Paris tidak mengusahakan damai dan menyindir-nyindir, menghina-hina saya. Semua sudah lihat. Bukan saja sebelum putusan, setelah putusan ini, orang itu masih terus. Silakan buka IG-nya semua. Saya sih tidak pernah lihat, tapi orang pikirin sama saya. Bagaimana ini? Kok Hotman Paris masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran? Tanyakan sama majelisnya. Ini getak, bukan getak marah. Lucu, ya. Tanyakan sama majelisnya. Bagaimana pendapat dia setelah diputus begitu, dia masih terus menghina-hina. Itu aja, supaya jadi tontonan lucu putusan ini. Itu bukan foto panas. Saya waktu lihat foto itu ketawa. Kenapa tuh Bang? Itu tahun 2018 di Omnia, di kolam renang. Kan kalau Hotman itu karena terlalu hebat, terlalu top, langsung dikerumuni cewek-cewek, sehingga kan kalau di Beach Club di Omnia itu ada DJ-nya kan. Jadi berdansa di air. Kalau berdansa di air, coba, kan kita kan suka gini-gini kan sama cewek kan. Pada saat gini itu, sama dia di crop, di foto, di screenshot. Jadi itu bukan foto, itu dia screenshot dari video. Itu video sebenarnya Bang? Video itu sebenarnya, ya. Sehingga kelihatan seolah-olah pelukan. Lagi pula, sekiranya benar pelukan, so what? Itu kan di kolam renang di Bali. Pihak mana juga akan melaporkan Abang lagi? Gimana Bang? Hah? Pihak mana juga akan melaporkan Abang Abang dan lagi? majelis yang kemarin. Jawab aja ini. Kecil. Tidak takut Bang? Kecil. Kecil. Kenapa Abang menganggap kecil? Ya bukti apa lagi? Mau dia jungkir balik juga bukti apa lagi? Nggak ada. Ini Bang. Pengertian kode etik kalau saya melecehkan pengacara lain, melalaikan klien saya, hanya itu toh. Kan sudah diputus, sudah selesai, case close. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indak. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.